Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ridwan Arif, PhD, dosen Prodi Falsafah dan Agama, Universitas Paramadina, Jakarta. Dalam video ringkas ini, insya Allah saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Falsafah dan Agama, yaitu mata kuliah Tasawuf. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang mesti diambil oleh setiap mahasiswa yang kuliah di Prodi Falsafah dan Agama. Kemudian dari segi tujuan mata kuliah ini ada dari aspek pengembangan sikap dan keterampilan, dan kemudian ada dari aspek pengembangan pengetahuan. Dalam konteks pengembangan sikap dan keterampilan, tujuan mata kuliah ini adalah yang pertama berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan atau amanat di bidang keahliannya secara mandiri. Ini dari aspek sikap. Sedangkan dalam aspek keterampilan umum, tujuan mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa ini bisa menerapkan pokok-pokok ajaran tasawuf dan perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam aspek keterampilan khusus, yang pertama adalah mampu mengidentifikasi sejarah perkembangan tasawuf, kemudian mampu mengidentifikasi pokok-pokok ajaran tasawuf, dan yang ketiga mampu mengidentifikasi manifestasi historisnya. Sedangkan dalam aspek pengembangan pengetahuan, tujuan mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa ini menguasai sejarah perkembangan tasawuf, pokok ajaran, doktrin dan metode tasawuf, dan manifestasi historis dari tasawuf itu sendiri. Baik, mata kuliah ini bobotnya 3 SKS dengan 16 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama itu kita akan mulai dengan pengenalan mata kuliah. Jadi pertemuan pertama ini adalah sebagai kuliah pengantar, di mana pada pertemuan ini kita juga menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa, bagaimana sistem penilaian, kemudian juga bagaimana sistem perkuliahan, yaitu dengan cara setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat makalah atau paper dan nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian pada pertemuan yang kedua sampai pertemuan yang keempat, di sini kita akan bahas konsep-konsep dasar dari tasawuf itu sendiri. Seperti pengertian tasawuf secara etimologi, secara terminologi, kemudian asal-usul tasawuf, kemudian sejarah perkembangan tasawuf dari abad pertama hingga abad ke-7 Hijriah. Berikutnya pada pertemuan kelima kita akan menjelaskan jenis tasawuf yang pertama, yaitu tasawuf akhlaki beserta dengan para tokoh-tokohnya seperti Hasan al-Basri, Al-Muhasibi, Al-Qusairi, dan Al-Ghazali. Pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang lebih menekankan kepada pembahasan filosofis dan juga para tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam mengembangkan aliran tasawuf ini seperti Ibnu Arabi, Abdul Karim Al-Jilli, Ibnu Sabin, Ibnu Masarah, dan lain-lain. Berikutnya pada pertemuan ke-7 kita membahas doktrin tasawuf, yaitu tentang ma'rifah, maqamat, dan ahwal. Ini adalah salah satu doktrin yang asas ya dalam tasawuf. Itu maqamat dan ahwal, ini adalah salah satu yang tidak dapat tidak dipelajari atau dilalui oleh orang-orang yang menempuh jalan sufi. Kemudian pada pertemuan ke-8, ujian tengah semester, pada pertemuan ini kita akan melakukan evaluasi bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi yang telah kita bahas dan kita diskusikan di kelas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Kemudian pertemuan ke-8 kita melanjutkan membahas tentang doktrin tasawuf seperti yaitu mujahadah, riyadah, dan zikir. Jadi bagaimana konsep mujahadah dalam tasawuf, bagaimana konsep riyadah, dan bagaimana
konsep zikir dan pentingnya zikir dalam tasawuf. Berikut pada pertemuan ke-10 kita mulai membahas tentang tarekat, di mana tarekat ini adalah aliran dalam tasawuf atau metode-metode dalam mengamalkan tasawuf. Di sini kita mulai dari pengertian tarekat, ya, hubungan tarekat dengan tasawuf, kemudian sejarah dari awal mula timbulnya tarekat, dan terakhir adalah pengaruh tarekat di dunia Islam. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang tasawuf di Nusantara. Di bagaimana tasawuf ini telah memiliki peranan penting dalam proses Islamisasi Nusantara. Kemudian kita akan bahas juga bagaimana sejarah awal masuknya tasawuf ke Nusantara, termasuk terakhir adalah tokoh-tokoh sufi generasi awal di Nusantara ini yang telah berjasa mengembangkan tasawuf di Nusantara, seperti Syekh Hamzah Fansuri, kemudian Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, juga Syekh Yusuf Al-Makassari, dan juga Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, termasuk juga Syekh Nawawi Al-Bantani yang terkenal sebagai pemimpin ulama Hijaz di Mekah. Kemudian pada pertemuan ke-12 kita membahas tentang tarekat di Indonesia. Ya, sebagaimana kita ketahui sejak masuknya tasawuf ke Indonesia, sekaligus juga tarekat mulai berkembang di Indonesia. Jadi kita membahas bagaimana sejarah perkembangan tarekat dari awal, dan kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis tarekat atau nama-nama tarekat yang berkembang di Indonesia, seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Syaziliyah, Syattariyah, tarekat Naqsabandiyah, Khalwatiyah, Samaniyah, dan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, kemudian pada pertemuan ke-13 kita membahas tasawuf dan masyarakat modern. Di sini kita melihat tasawuf dalam konteks masyarakat modern atau masyarakat kontemporer hari ini. Yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana krisis dunia modern. Kemudian kita akan membahas tasawuf sebagai alternatif dari pembebasan manusia modern. Di sini kita akan bahas bagaimana masyarakat modern itu membutuhkan tasawuf, ya, sebagai alternatif dari atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia modern. Kemudian tasawuf dan integrasi kehidupan, ini juga termasuk dalam pembahasan tasawuf dan masyarakat modern. Pada pertemuan ke-14 kita akan membahas estetika tasawuf, bagaimana tasawuf ini dikaitkan dengan estetika atau bidang sastra khususnya. Di sini kita akan bahas tentang sastra sufi. Pertama kita bahas bagaimana tasawuf dan sastra, ya, hubungan antara tasawuf dan sastra. Yang kedua adalah bagaimana konsep cinta ilahi yang dikembangkan oleh para sufi, dan kemudian estetika dan puisi. Bagaimana dalam tasawuf itu para sufi juga seorang sastrawan yang aktif menciptakan puisi atau syair misalnya. Dan terakhir dalam pembahasan ke-14 ini kita akan bahas tokoh-tokoh sastra sufi atau sufi yang sastrawan, ya, seperti Jalaluddin Rumi, kemudian Umar Khayyam, kemudian di Nusantara juga ada Hamzah Fansuri misalnya. Kemudian pada pertemuan ke-15 kita akan bahas tasawuf perkotaan atau urban sufism. Di tas perkotaan ini atau urban sufism adalah salah satu fenomena yang menarik sejak di akhir abad 20. Bagaimana masyarakat perkotaan kita lihat ada kecenderungan mereka untuk berbondong-bondong untuk lari ke dunia tasawuf. Banyaknya tempat-tempat pengajian, ya, seperti fenomena zikir berjamaah, ya, seperti fenomena manajemen qalbu. Ini adalah bagian dari yang disebut dengan sufi perkotaan atau tasawuf perkotaan atau urban sufism. Dan ini kita bahas pada pertemuan yang ke-15, dan ini adalah pembahasan terakhir dalam mata kuliah ini. Kemudian kemudian pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Di sini kita akan melakukan evaluasi terhadap bagaimana para mahasiswa memahami pembahasan-pembahasan dalam mata kuliah dari awal sampai akhir. Dan insya Allah kita akan menampilkan contoh dari
proses pembelajaran dengan mahasiswa pada video berikut. Kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua peserta kelas pada pagi hari ini. Kembali kita bertemu di mata kuliah ilmu tasawuf. Insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang konsep ma'rifah. Di ma'rifah ini adalah aspek epistemologi dari ilmu tasawuf. Baik, izin saya share screen ya. Ada 4 pembahasan yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah persoalan indera, akal, dan hati. Yang kedua, metode keilmuan dalam pemikiran Islam. Yang ketiga adalah pengalaman mistis. Dan yang keempat adalah ilmu versus ma'rifah. Atau dengan kata lain, ilmu husuli versus ilmu al-huduri. Pertama, kita masuk dulu indera, akal, dan hati. Indera, akal, dan hati atau intuisi adalah 3 sumber pengetahuan menurut epistemologi Islam. 3 alat ini masing-masing memiliki fungsi. Yang pertama kita coba lihat fungsi dari indera. Yang pertama adalah indera ini berfungsi untuk mengenali dunia sekeliling kita. Jadi kita dengan adanya panca indera kita bisa mengenal dunia sekeliling kita. Yang mana nantinya pengenalan ini akan menghasilkan pengetahuan. Yang kedua adalah alat untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dalam biologi kita belajar bahwa kita bisa hidup, kelangsungan hidup kita ini bisa terjadi karena adanya adaptasi kita dengan lingkungan. Jadi kita nggak bisa bertahan hidup kalau kita gagal beradaptasi dengan lingkungan kita. Jadi panca indera ini adalah salah satu yang membuat kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sehubungan dengan itu, indera juga ada alat pertahanan hidup. Misalnya kita ada melihat bahaya ya. Seperti kita menyeberang jalan, kalau kita nggak ada mata ya, mungkin kita bisa tertabrak oleh mobil atau motor. Tapi dengan adanya mata, kita bisa terhindar dari bahaya yang mengancam kita. Namun demikian, indera saja tidak memadai untuk mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Dengan demikian, kita memerlukan alat yang berikutnya, yaitu akal. Akal lebih patut disebut sebagai sumber pengetahuan atau ilmu daripada indera menurut Imam Al-Ghazali. Akal dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh indera, yaitu kemampuan untuk bertanya secara kritis. Dengan demikian, akal telah menjadi sumber informasi yang luar biasa kaya dengan menjawab semua pertanyaan tersebut. Ini karena akal memiliki perangkat-perangkat mental yang disebut dengan kategori-kategori. Kategori-kategori ini disusun oleh siapa? Aristoteles ya. Ada ruang, ada waktu, substansi, kausalitas, relasi, dan kuantitas. Jadi segala yang ada ini, benda-benda yang ada ini tidak lepas dari 10 kategori yang dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Al-maqulat. Jadi kalau kita belajar logika itu ada hubungannya, kita juga mesti mengetahui kategori-kategori yang 10. Kelebihan yang paling istimewa dari akal terletak pada kemampuannya untuk menangkap kualitas atau esensi dari sesuatu yang diamati atau dipahaminya. Dengan kecakapan ini, akal manusia dapat mengetahui konsep universal dari sebuah objek yang diamati melalui indera dan bersifat abstrak. Tidak lagi berhubungan dengan data-data partikular, misalnya esensi manusia. Jadi kita mengetahui manusia, misalnya individu secara indrawi. Nah, dengan adanya akal, kita bisa menciptakan satu konsep abstrak yang berlaku, yang bersifat universal, berlaku untuk semua manusia. Dan ini hanya bisa terwujud berkat adanya akal yang kita miliki. Berikutnya adalah hati. Para epistemolog muslim meyakini keterbatasan akal dan keperluannya terhadap sumber yang lain yang lebih tinggi, yaitu hati atau intuisi. Ini ditemukan oleh siapa? Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, juga Ibnu Sina misalnya. Henry Bergson mengatakan akal ini sangat kompeten untuk menganalisis ruang, tetapi tidak tentang waktu.
Dengan demikian, akal sangat kompeten untuk memahami pengetahuan fenomenal, tetapi tidak untuk pengetahuan eksistensial. Berikutnya kita lihat kelemahan akal sebelum kita bahas tentang intuisi. Yang pertama, Rumi mengatakan, akal boleh menguasai 1001 cabang ilmu, tetapi tentang hidupnya sendiri ia tak tahu apa-apa. Akal tidak mengerti banyak tentang pengalaman-pengalaman eksistensial. Akal dengan kebiasaannya meruang-ruangkan objeknya atau cenderung memahami sesuatu secara general atau homogen, sehingga tidak mampu mengerti keunikan sebuah momen atau ruang sebagaimana yang dialami secara langsung oleh seseorang. Yang berikutnya, akal tidak mampu memahami objek penelitiannya secara langsung karena dengan menggunakan simbol, akal tidak pernah dapat secara langsung menyentuh objeknya. Jadi karena adanya kelemahan akal, maka perlu kita sumber yang ketiga, yaitu hati atau intuisi. Apa kelebihan dari intuisi? Kelebihan yang pertama adalah dapat memahami wilayah kehidupan emosional manusia. Di wilayah emosional ini tidak bisa dijangkau oleh akal atau berada di luar jangkauan akal. Poin B, bisa menerobos alam ketidaksadaran sehingga mampu memahami pengalaman-pengalaman non-indrawi, termasuk pengalaman mistik atau religius. Ia bahkan bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib seperti malaikat, jin, atau bahkan Tuhan sendiri. Poin C, mampu memahami keunikan setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami sehari-hari. Mampu menghayati setiap peristiwa apapun sebagai peristiwa yang istimewa dan partikular. Dapat memahami pemahaman eksistensial, ada tempat, kota, dan waktu yang dipandang sakral atau profan. Misalnya kalau menurut akal, waktu itu sama nilainya. Jadi nggak ada bedanya waktu di siang hari, malam hari, hari ini dengan hari yang lain, atau bulan ini dengan bulan itu sama. Tapi dalam agama, ya, ini hanya bisa dipahami dengan intuisi. Ada waktu itu yang disebut dengan waktu yang lebih berharga, lebih bernilai. Misalnya sepertiga malam terakhir. Waktu yang lebih berharga. Ada bulan yang memiliki nilai lebih dibanding bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Apalagi ada tempat yang memiliki nilai yang lebih atau istimewa dibanding tempat yang lain. Misalnya apa? Misalnya tanah haram. Mekah, Madinah itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan tempat-tempat lain di dunia. Apa buktinya? Buktinya adalah misalnya dalam satu hadis dijelaskan bahwa sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lebih dibandingkan dengan sholat di selain Masjidil Haram. Ini buktinya bahwa walaupun secara akal rasional tanah ya tempat di Masjidil Haram itu Al-Haramain itu sama dengan bumi tempat yang lain di bumi ini, tetapi menurut intuisi ajaran agama bahwa ada keunikan, ada nilai lebih dari tempat di Mekah itu dibandingkan dengan tempat-tempat lain di dunia. Ini salah satu yang bisa dipahami oleh intuisi. Kemudian hati mempunyai kemampuan untuk mengenal objeknya dengan secara lebih akrab dan langsung. Di pengetahuan hati itu adalah di mana objek yang diketahui itu atau objek pengetahuan itu hadir dalam subjek yang mengetahui. Karena itu ilmu yang dihasilkan melalui intuisi disebut dengan apa? Ilmu huduri, hadir, atau ilmu pengetahuan presensial. Dan pengetahuan itu kita alami sendiri, makanya dikatakan sebagai pengetahuan eksperiensial. Kita rasakan sendiri, makanya dikatakan sebagai apa? Ilmu zauki atau taste. Inilah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh hati atau intuisi. Jadi dalam ilmu tasawuf, ya,
tasawuf menekankan kepada bagaimana memperoleh pengetahuan itu, memperoleh kebenaran melalui hati atau intuisi. Bagaimana metodenya, bagaimana caranya, yaitu dengan cara kita menjernihkan hati itu, membersihkan hati, mensucikan hati. Ini bentuk persediaan yang kita lakukan untuk menerima limpahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendapatkan ilmu melalui intuisi ini bukan seperti melalui rasional. Kalau pengetahuan rasional itu ketika kita menggunakan akal, kita menggunakan penalaran, menggunakan silogisme. Tetapi dalam memperoleh ilmu melalui intuisi, kita hanya membuat persediaan. Persediaannya apa? Ya, dengan mensucikan hati kita dari sifat-sifat tercela. Jadi, kalau Imam Ghazali mengatakan, hati itu bagaikan cermin ya. Cermin. Kalau cermin kita buram, maka pantulan cahayanya juga kurang jelas. Tapi kalau cermin kita bening, maka insya Allah pantulan nur ilahi itu juga akan lebih terang. Jadi dengan demikian, hati itu atau intuisi menerima ilmu secara langsung dari Allah, makanya dikatakan sebagai apa? Ilmu laduni. Wa 'allamnahum min ladunna ilma. Nah, inilah ilmu yang dicari oleh para sufi melalui jalan tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan hati, mensucikan jiwa dari segala sifat-sifat tercela. Jadi dengan demikian, kalau hati kita sudah suci, maka dengan sendirinya Allah anugerahkan ilmu-ilmu yang kita belum mengetahui sebelumnya, ilmu yang langsung dari Allah. Dalam satu hadis disebutkan, man amila bima ya'lam allamahullahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, maka Allah akan wariskan kepadanya, anugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahui. Ini salah satu dasar dari ilmu huduri itu, ilmu laduni. Juga dalam Al-Quran disebutkan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada hamba itu ilmu dari sisi kami. Artinya ilmu yang anugerah langsung dari Allah tanpa melalui perantaraan dari seorang murid. Jadi mungkin itu sebagai pengantar dari materi ini. Silakan jika ada pertanyaan. Bagi yang bertanya, tolong dibuka kameranya ya, on cam ya. Saya harap ada yang bertanya, minimal 2 orang ya. Saya mau tanya Pak, tapi nggak bisa on cam ini. Nggak apa-apa. Silakan. Iya, tadi kan ada akal, hati, dan indera gitu ya, yang menjadi sumber pengetahuan. Nah, ini kan tentu berarti ketiga ini kan pasti punya keterhubungan juga kan Pak, punya keterkaitan. Nah, kalau misalnya dari ketiga hal ini berada di situasi yang misalnya misal antara hati dan pikiran itu bertolak belakang gitu, atau antara pikiran atau akal sama indera misalnya tidak berhubungan gitu, artinya ya saling bertolak belakang gitu, tidak ada sinkronisasi gitu misalnya di antara mereka. Nah, situasi seperti itu tuh dalam tasawuf itu kira-kira gimana? Baik, Uswah bisa nggak kemukakan contohnya misalnya? Iya, kayak misal di pikiran kita udah misalnya terbersit nih bakal melakuin suatu hal yang A misalnya. Maksudnya gini Pak, contohnya misal tadi misal antara pikiran atau akal sama indera misalnya nggak sinkron nih. Contoh ketika misal pikiran kita udah terbersit atau terpikirkan bakal melakukan suatu hal yang A misalnya, tapi ternyata yang keluar atau yang terrealisasikan atau yang kita bicarakan misalnya gitu kan, karena dengan indera itu ternyata B gitu, itu kan maksudnya tidak ada penyesuaian gitu, atau sebaliknya misalnya antara hati dan indera tidak berjalan
sama gitu. Hati misalnya bilang A tapi ternyata yang keluar B gitu. Maksudnya itu kan terkadang dari ketidaksesuaian itu kan yang dominasi kita lihat kebenarannya itu kan yang keluar dari indera misalnya atau yang kita bicarakan gitu. Padahal misal dalam hati atau pikiran maksud kita bukan seperti itu gitu, tapi karena yang keluarnya berbeda dari yang kita pikirkan dan yang sudah ada di hati kita gitu, akhirnya menimbulkan kesalahpahaman atau menimbulkan hal-hal efek lainnya gitu. Itu kira-kira dalam tasawuf itu gimana, Pak? Baik, terima kasih Uswah atas pertanyaannya. Dari awal kita jelaskan bahwa kita membahas tentang indera, akal, dan hati ini adalah dalam konteks kita mencari pengetahuan ya, atau mendapatkan kebenaran ya. Tapi dari contoh yang Uswah katakan tadi itu, sampaikan tadi itu tidak, saya rasa tidak cocok ya untuk kasus yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, maksudnya begini, dalam kehidupan ini kita mendapatkan pengetahuan itu melalui panca indera, kemudian melalui akal, kemudian melalui hati gitu ya. Jadi yang tiga perkara ini, tiga sumber ini biasanya tidak pernah bertentangan. Kenapa? Karena objeknya lain. Nah, indera objeknya adalah hal-hal yang disebut sebagai apa? Alam empiris ya. Jadi alam yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita indrai, ini adalah objek dari indera ya. Sedangkan akal itu objeknya adalah hal yang bersifat rasional, hal-hal yang bersifat logis, bersifat seperti dalam logika ya. Jadi akal ini walaupun dia berawal dari alam empiris, tetapi akal mencoba melakukan apa? Abstraksi. Jadi dengan pengalaman indera ini terus ke indera batin. Nah, kerja dari akal itu adalah melakukan abstraksi dari objek-objek individual, objek-objek partikular yang disaksikan oleh indera tadi. Misalnya kita melihat satu kursi gitu ya, satu kursi. Nah, itu adalah satu objek partikular. Nah, akal bisa menciptakan satu konsep yang abstrak. Konsep abstrak ini bersifat universal, berlaku untuk semua bentuk kursi. Ini kerja dari akal. Dan juga akal dengan rasional ini kita bisa menciptakan atau menghasilkan satu ilmu baru dari ilmu yang telah kita pelajari. Misalnya dalam ilmu kalam kita lihat ada contoh para ulama mengungkapkan bahwa alam ini berubah. Ini berdasarkan pengamatan indera. Kemudian dengan adanya pengamatan indera alam ini berubah, akal kita mendapatkan bahwa ternyata yang berubah itu adalah selalu baru ya. Karena dia berubah, maka alam itu baru. Jadi dengan demikian dapatlah satu kesimpulan bahwa alam ini bersifat baru. Jadi alam ini bersifat baru ini adalah satu pengetahuan baru yang dihasilkan dari dua pengetahuan sebelumnya. Yang pertama adalah alam itu berubah. Yang kedua, setiap yang berubah itu adalah sesuatu yang baru. Hasilnya adalah alam ini bersifat baru. Ini adalah pengetahuan baru yang dihasilkan oleh pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Nah, inilah kelebihan dari akal tadi berbanding dari indera. Sedangkan hati, intuisi ini berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu yang tidak bisa kita dapatkan melalui indera dan tidak dapat kita hasilkan melalui akal atau rasio. Nah, inilah hal-hal yang bersifat metafisik, rahasia-rahasia alam gaib ya, yang tidak bisa kita capai melalui. Jadi ilmu yang kita capai melalui intuisi ini adalah ilmu yang di luar jangkauan indera dan di luar jangkauan akal, beyond indera, beyond rasio, beyond rasional. Jadi dengan demikian insya Allah tidak akan ada pertentangan antara pengetahuan yang dihasilkan melalui empiris, melalui panca indera, pengetahuan melalui akal, pengetahuan melalui intuisi. Baik, kita akhiri dulu ya karena ada suara ini ngaji dari masjid. Terima kasih kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mari.